Definisi secara sederhana, peluang usaha itu adalah merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Ini adalah definisi dari peluang usaha. Jadi adalah suatu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Bagaimana dengan sumber daya yang dimiliki yang ada, kita kemudian bisa mempunyai kesempatan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Dan berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama adalah bersifat orisinil, artinya memang murni. Murni itu adalah hasil karya kita sendiri. Yang kedua adalah harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Bisa jadi produk yang akan kita buat orang lain juga memiliki, maka kita harus mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Kemudian ketiga adalah sesuai dengan minat. Ya, ini sesuai dengan minat. Kita menyukainya sehingga kita enjoy mengerjakannya. Yang keempat adalah tingkat kelayakan usahanya betul-betul teruji. Kemudian kelima adalah bersifat ide kreatif. Ada keyakinan untuk mewujudkan, kemudian ada rasa senang saat menjalankannya. Ya. Kemudian ada di semuanya dan perasaan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial untuk kita lakukan, untuk kita gali adalah pertama adalah produk tersebut atau usaha tersebut betul-betul memiliki nilai jual. Ya. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tapi bersifat betul-betul nyata dan real. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasaran. Ya, dia tidak sebentar mati, ya, tapi betul-betul lama. Kemudian yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Dan yang kelima adalah bisa ditingkatkan skalanya menjadi sebuah industri. Ini luar biasa kalau kita bisa mendapatkan atau bisa menggali peluang seperti ini. Dan peluang usaha itu apa yang bernilai jual? Tentu yang pertama adalah betul-betul peluang tersebut itu memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumen betul-betul membutuhkan produk kita. Ya, produk kita baik jasa maupun produk betul-betul mereka butuhkan. Yang kedua, itu tidak bersifat sementara. Ya, artinya langgeng. Kemudian yang ketiga, itu memenuhi aspek kreatif, ada unsur kreativitas dan inovatif. Kemudian ada nilai uang, tentu ini bisa menghasilkan uang kalau kita kerjakan. Kemudian memiliki keunggulan bersaing, ya bisa bersaing dengan produk yang sama. Ini adalah peluang usaha yang bernilai jual. Kemudian, bagaimana analisis peluang usaha? Kita harus mengetahui analisis peluang usaha itu apa? Itu adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Artinya, ya, ketika kita melakukan analisis peluang usaha, maka kita bisa mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha tersebut. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan kita hadapi. Ya, sahabat semuanya, ya. Nah, kita berpikir secara positif dan kreatif. Ini yang penting dalam kita menggali sebuah peluang usaha. Selalu positive thinking, selalu ada kreativitas. Apa itu? Pertama adalah percaya yakin bahwa usaha tersebut memang dapat dilaksanakan. Yang kedua, kita mau menerima gagasan atau ide baru. Ya, mau menerima gagasan ide baru yang tentunya sangat positif. Kemudian ketika memiliki semangat kerja yang tinggi, ya, mampu berkomunikasi dengan yang baik, bertanya pada diri sendiri, kemudian mau mendengarkan saran orang lain. Ini sangat penting ada di semuanya. Ya, terkait dengan berfungsi. Yang selanjutnya adalah bagaimana persiapan peluang usaha. Pertama, teliti dulu usahanya yang akan dipilih seperti apa. Mau memilih kita pasca panen, mau memilih kita di pemasaran, mau memilih kita di budidayanya. Kalau di pertanian, teliti dulu usaha yang akan kita pilih. Yang kedua, bentuk usahanya mau seperti apa. Ya, usahanya mau pribadi atau mau kita kerja sama orang lain, itu harus jelas. Kemudian jenis usaha yang ditekuninya bagaimana, ya jenisnya seperti apa, itu betul-betul juga jelas. Kemudian mengenal informasi usaha yang diterima, usaha yang akan kita geluti itu harus betul-betul kita dapat informasi yang lengkap. Ya, jangan setengah-setengah, sehingga kita melaksanakannya kita betul-betul mendapatkan informasi yang lengkap. Dan tentu kita memiliki peta peluang usaha yang menunjukkan petanya jelas. Bagaimana langkah-langkah menganalisis peluang usaha? Yang pertama, kita buat sketsa dulu bidang usaha yang ditekuni seperti apa. Bidang usahanya seperti apa. Misalnya kita dalam pengolahan misalnya pasca panen. Kedelai menjadi tempe, menjadi tahu misalnya. Buat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Kemudian modalnya dari mana? Apakah modalnya kita mau pinjam
pinjam atau modalnya kita dari patungan, itu harus jelas. Kemudian bagaimana mengurus izin usaha? Kalau kita CP, ya dalam bentuk CP, ya bagaimana kita izin usahanya? Ya kemudian menyiapkan tenaga kerja, siapa saja tenaga kerja yang akan kita libatkan. Bisa kita menggunakan teman-teman yang atau kita menggunakan saudara atau misalnya tetangga dan sebagainya. Yang kelima adalah menyiapkan sarananya seperti apa. Yang keenam adalah menyiapkan bahan baku. Bahan bakunya dari mana kita siapkan. Kemudian menetapkan lokasi tempatnya di mana, metodologi kerjanya seperti apa. Kemudian menetapkan teknologi usahanya bagaimana, menetapkan manajemen siapa, struktur organisasi perusahaan tersebut. Apakah kita mau sendiri atau kita mau bersama dengan teman, juga kita mencari mitra usaha. Tujuan analis peluang usaha. Pertama adalah untuk menemukan peluang usaha. Tujuannya. Yang kedua adalah menemukan potensi usaha. Yang ketiga adalah untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia. Dan yang ketiga adalah mengetahui berapa lama usaha tersebut bertahan. Manfaat peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Ini adalah salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha. Bagaimana dia punya kemampuan dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang dibutuhkan konsumen, kemudian kita bikin produk yang betul-betul memang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga peluang tersebut betul-betul bermanfaat. Ada unsur kreativitas di dalamnya, ada inovasi di dalamnya, dan kreativitas itu adalah merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan orang yang kreatif tentu adalah mereka yang memiliki daya cipta. Ya, produk-produk yang baru. Sekarang kita muncul banyak ya makanan-makanan yang baru, ada cilor, kemudian ada cimol dan sebagainya. Itu ada unsur kreativitas dan inovasi di dalam. Dan kreativitas dan dapat diidentifikasikan seperti apa? Satu, pertama adalah menciptakan, to create, adalah menciptakan, adalah proses berupa untuk mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama. Kreativitas itu pertama adalah to create, menciptakan. Yang kedua bisa modifikasi. Nggak bisa menciptakan, kita modifikasi. Dalam memodifikasi suatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaan orang lain. Sudah ada barangnya tapi kita modifikasi menjadi lebih baik. Ya, itu ada modifikasi. Yang ketiga adalah mengkombinasikan atau combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan yang menjadi saling berhubungan. Nah, dalam mengkombinasikan pada tiga hal yang dilakukan. Pertama adalah memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Misalnya bagaimana kita memanfaatkan kain, memanfaatkan sedotan, atau kayu es krim misalnya menjadi produk yang punya nilai jual. Yang kedua bisa memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi sebuah kerajinan yang indah yang bisa kita jual. Yang ketiga adalah memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan misalnya, kemudian pada musim panas kita menjual masker, apalagi dalam kondisi pandemi kita bisa menjual masker yang sehat ya, yang betul-betul berfungsi, ya jaket dan lain-lain. Pokoknya kita memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Demikian, para sahabat dan adik semuanya, bagaimana kita memanfaatkan peluang usaha sehingga menjadi sebuah usaha yang produktif dan menguntungkan. Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi kita untuk semakin giat mencari peluang usaha kemudian menjadikan sebagai usaha yang produktif dan menguntungkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.